Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Story Islam yang dirahmati Allah, bagaimana kabar saudara hari ini? Kami doakan semoga sehat dan sukses selalu. Dalam video ini kita akan membahas kisah sapi atau lembu yang dicari Nabi Musa alaihissalam untuk mencari kebenaran atas kasus pembunuhan misterius di kalangan Bani Israel. Kisah ini juga menarik kita bahas karena kisahnya juga diabadikan di dalam Al-Quran. Di masa Nabi Musa alaihissalam, ada seorang lelaki yang soleh dari kalangan Bani Israel. Ia mempunyai seorang istri dan anak yang masih kecil. Ketika ia sakit dan merasa waktu ajalnya telah dekat, ia membawa satu-satunya ternak yang dimilikinya, yakni seekor anak sapi yang kemudian dibawanya ke dalam hutan. Dan ia pun berdoa, "Ya Allah, aku titipkan anak sapi ini kepadamu untuk keperluan anakku jika ia telah dewasa." Setelah itu, ia melepaskan anak sapi tersebut, dan anak sapi itu segera lari ke dalam hutan. Lelaki itu pulang dan menceritakan kepada istrinya tentang anak sapi tersebut, dan tidak lama setelah kejadian itu, ia pun meninggal dunia. Anak sapi itu hidup sendiri secara liar di dalam hutan tanpa penggembala. Jika ada orang yang melihat dan menemukannya, sapi itu segera lari ke dalam hutan dan tidak pernah bisa ditemukan. Setelah menginjak remaja, anak itu menjadi seorang yang soleh seperti ayahnya dan sangat taat kepada ibunya. Pada siang hari, waktunya digunakan untuk bekerja mencari kayu di hutan dan menjual kayu yang ia dapat di pasar. Uang hasil penjualannya itu dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, sepertiga diberikan kepada ibunya, dan sepertiga sisanya disedekahkan di jalan Allah. Waktu malam juga dibaginya menjadi 3. Sepertiga malam pertama untuk menjaga ibunya, sepertiga pertengahan untuk istirahatnya, dan sepertiga terakhir untuk beribadah kepada Allah hingga pagi menjelang. Suatu ketika sang ibu memanggil putranya tersebut dan berkata, "Wahai anakku, ayahmu meninggalkan warisan seekor anak sapi yang dititipkan kepada Allah di hutan. Pergilah engkau ke dalam hutan dan berdoalah kepada Allah, Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub, agar dia mengembalikan titipan ayahmu tersebut kepadamu. Tandanya, anak sapi itu berwarna kuning. Jika tertimpa cahaya matahari, akan berkilau laksana emas." Pemuda itu segera pergi ke hutan memenuhi perintah ibunya. Ketika ia melihat seekor sapi berwarna kuning yang tentunya telah menjadi sapi dewasa yang besar sedang makan rumput, ia segera berdoa kepada Allah seperti diajarkan ibunya. Usai berdoa, ia berkata kepada sapi itu, "Wahai lembu, aku panggil engkau demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Segeralah engkau datang kemari." Sapi itu segera berlari mendekatinya dan berdiri tegak di hadapannya. Pemuda itu pun memegang lehernya dan menuntunnya pulang. Tanpa disangka-sangka, dengan izin Allah, sang sapi berbicara kepadanya, "Wahai anak muda yang sangat taat kepada ibumu, naiklah engkau ke atas punggungku, agar meringankan beban perjalananmu." Aku sempat terkejut karena lembu itu dapat berbicara. Ia menjawab, "Ibuku tidak menyuruhku untuk mengendaraimu, tetapi beliau menyuruhku untuk memegang lehermu dan menuntun pulang ke rumah ibuku." Sapi itu berkata lagi, "Demi Tuhannya Bani Israel, jika engkau bermaksud mengendaraiku tanpa perintah ibumu, tentu engkau tak akan bisa melakukannya. Wahai anak muda, seandainya engkau memerintahkan bukit itu untuk berpindah, tentulah bukit itu akan berpindah. Semua itu karena taat dan baktimu kepada ibumu." Pemuda itu tidak menanggapi pujian sang sapi tersebut dan terus menuntunnya pulang. Dan setelah sampai rumah, sapi itu diserahkan kepada ibunya. Sang ibu berkata, "Hei anakku,
Engkau sungguh miskin dan tidak memiliki harta apapun. Berat bagimu untuk mencari kayu di hutan setiap harinya dan tetap menjalankan sholat di malam harinya. Karena itu, jualah sapi ini di pasar. Berapa harus saya jual lembu ini, wahai ibu? Tanya sang pemuda. 3 dinar. Dan jika tidak sejumlah itu, janganlah dijual sebelum bermusyawarah denganku, kata ibunya. Saudara, story Islam yang dirahmati Allah, 3 dinar adalah harga yang wajar untuk seekor sapi pada saat itu. Pemuda itu menuntun sapinya ke pasar. Tetapi sebelum sampai di sana, ada seorang lelaki yang mencegat langkahnya dan berkata, "Berapakah engkau menjual sapi ini?" Pemuda pun menjawab, "Harga sapi ini 3 dinar." Pembeli itu berkata, "Sapi ini sangat bagus, biarlah aku membelinya seharga 6 dinar. Ibuku memerintahkan menjual seharga 3 dinar. Jika engkau ingin membayarnya 6 dinar, aku harus meminta ridho ibuku dahulu," kata pemuda itu. Pembeli itu pun berkata, "Tidak usahlah meminta ridho ibumu, bukankah itu sudah melebihi harga yang diinginkannya? Andai kata engkau membeli dengan uang emas seberat sapi ini, aku tidak bisa menerimanya jika ibuku belum meridhoinya. Biarlah aku pulang dahulu untuk meminta ridho beliau," kata sang pemuda. Ia pulang lagi dan menceritakan kepada ibunya apa yang dialaminya dengan orang yang ingin membeli sapi tersebut. Sang ibu berkata, "Baiklah kalau begitu, jualah sapi ini seharga 6 dinar." Sang pemuda pun kembali menuntun sapinya ke pasar. Sebelum ia sampai di sana, lelaki yang tadi itu telah menunggunya dan berkata, "Sapi milikmu itu semakin menarik saja. Biarlah aku membayarnya seharga 12 dinar, dan engkau tidak perlu pulang balik lagi kepada ibumu." Pemuda itu menjawab, "Ibuku telah ridho dengan harga 6 dinar, jadi bayarlah dengan seharga itu." Kata lelaki itu, "Tidak bisa. Tidak sepantasnya jika kubayar seharga 6 dinar. Aku berbuat dolim jika tidak membayar seharga 12 dinar." Pemuda itu berkata, "Kalau begitu biarlah aku pulang dahulu untuk meminta ridho ibuku." Pemuda itu kembali lagi kepada ibunya dan menceritakan apa yang dialaminya dengan lelaki tersebut. Mendengar penjelasan anaknya itu, sang ibu berkata, "Yang datang kepadamu itu adalah malaikat yang ingin mengujimu. Jika engkau bertemu lagi dengannya, tanyakan kepadanya, apakah lembu ini boleh dijual atau tidak." Ketika sang pemuda kembali ke pasar dan bertemu dengan lelaki itu, yang tak lain adalah malaikat, sang pemuda menyampaikan pertanyaan ibunya. Sang malaikat berkata, "Sungguh aku diperintahkan Allah untuk memberitahukan agar kalian mempertahankan lembu itu. Suatu saat nanti akan terjadi pembunuhan di kalangan Bani Israel, dan Nabi Musa bin Imran akan membutuhkan sapi ini. Jika mereka datang untuk membelinya, janganlah dilepaskan kecuali dengan harga emas seberat timbangan sapi itu." Ternyata sapi ini adalah sapi yang telah Allah persiapkan dan akan disembelih ketika terjadi peristiwa pembunuhan misterius di kalangan Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih seekor sapi dengan ciri-ciri seperti yang telah kami ceritakan, sebagaimana diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 67-73. Dan akhirnya sapi ini dibeli Bani Israel dengan harga emas seberat timbangan lembu tersebut. Saudara, story Islam yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah hikmah, yakni pentingnya kita untuk berbakti kepada orang tua. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah tali silaturahim." Hadis riwayat Ahmad. Saudara, story Islam yang dirahmati Allah, itulah kisah pemuda pemilik sapi yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Ia diberikan rezeki yang luar biasa karena bakti dan taatnya kepada ibunya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Kelebihan dan kekurangan tentang apa yang telah kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di story Islam yang selanjutnya.
wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.